Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa narju an yuthbitaha lana 'ala ad-dawam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul khaliqul anam wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul khalqillahi fil jismi wal maqam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi al-mujahidin fi sabilillahi bisayfi wal kalam. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah mempertemukan kita kembali, insyaallah dalam majelis yang penuh dengan berkah, majelis di mana Allah menurunkan rahmatnya, malaikat memayungi dengan sayapnya, dan Allah menyebut nama-nama mereka yang hadir di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Majelis yang menjadikan sebab kita bisa menikmati pengejawantahan taman surga yang ada di muka bumi ini, dan kita juga berharap majelis ini menjadi sebab Allah terus membimbing segala aktivitas kita dalam bingkai keridhaan Allah, yang dari situ pada akhirnya kita berharap ketika kita meninggalkan dunia ini kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya, yang mudah-mudahan kita termasuk satu di antaranya. Hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebetulan kemarin saya mendapat pesan ya, untuk menjadi badal pada pagi hari ini, dan diminta untuk melanjutkan pembahasan dari pertemuan sebelumnya terkait dengan 8 hikmah ya, nasihat Al-Imam Hatim Al-Asam ketika beliau ditanya oleh gurunya Imam Syaqiq Al-Balkhi setelah membersamai beliau belajar sepanjang 33 tahun kurang lebih. Beliau hanya bisa menangkap 8 pelajaran yang beliau simpulkan dari seluruh ilmu yang beliau dapatkan. Ini satu nasihat yang luar biasa. Dan kita lanjut pada pembahasan yang kedua. Kata Imam Hatim, yang kedua beliau katakan, fa inni nazartu ila qaulillahi ta'ala wa nahan nafsa 'anil hawa fa ajhadtuha fi daf'il hawa hatta istaqarrat ala ta'atillahi ta'ala. Kata beliau, fa inni nazartu ila qaulillahi ta'ala, maka tatkala aku melihat, aku membaca, aku mengkaji, aku merenungi pada firman Allah Ta'ala. Apa bunyi firmannya? Yang insya Allah sebagian besar kita sudah hafal.
ya, terdapat di dalam surat An-Nazi'at, ada di juz 30 atau juz Amma, surat yang kedua. Firman Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan orang-orang yang menahan hawa nafsunya. Ayat ini kan merupakan satu rangkaian ayat, ya, dari ayat sebelumnya ketika menjelaskan tentang penghuni neraka jahanam yang kemudian Allah jadikan ayat ini sebagai ayat pembanding, di mana Allah berfirman, fa amman khafa maqam rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, kalau ayat ini gitu. Di ayat sebelumnya Allah berfirman bahwa orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya, fa innal jahima hiyal ma'wa, sesungguhnya neraka jahim itu adalah tempat tinggalnya, karena mereka wara'an nafsa, ya, memperturutkan hawa nafsu, kemudian menjadikan dunia sebagai orientasi kehidupannya. Maka mereka dipersiapkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat tinggalnya. Lantas kemudian Allah memberikan pembanding di ayat sesudahnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang khauf, takut, maqama rabbih, kepada maqam, kedudukan, kebesaran Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dari rasa takutnya itu kemudian dia mampu menekan hawa nafsunya, mengendalikan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka dia akan dipersiapkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat tinggal yang kekal abadi pada akhirnya nanti. Ya mas kalian, hawa nafsu merupakan satu kondisi yang memang Allah ciptakan, senantiasa ada dalam diri setiap kita. Setiap manusia memiliki hawa nafsu. Tapi bagaimana persikapan kita di dalam memperlakukan kedudukan hawa nafsu ini? Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara masalah nafsu, ya, Allah menegaskan bahwa hawa nafsu itu tidak bisa dihilangkan, karena nggak mungkin dihilangkan. Dalam pembagian nafsu ini kan Allah memberikan penjelasan bahwa orang-orang yang senantiasa bertazkiyah, mensucikan dirinya, akan mendapatkan kebahagiaan, di mana Allah mengilhamkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha dalam setiap diri kita. Setiap kita punya potensi untuk melakukan perbuatan fujur, perbuatan maksiat, wa taqwaha, dan perbuatan takwa. Tapi kemudian Allah tegaskan, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung, berbahagia orang yang senantiasa mensucikan jiwanya. Dalam rangka apa? Menekan tuntutan hawa nafsu yang mengarahkan mereka kepada jalan kefajiran. Tuntutan yang akan mengarahkan kepada jalan ketakwaan harus dihidupkan. Dan ini tentu memiliki banyak godaan.
Kalau seandainya nafsu itu dihilangkan, sesuatu yang tidak mungkin, mungkin kita tidak memiliki semangat apa-apa. Semangat untuk beribadah sekalipun mungkin nggak ada. Gitu. Justru karena kita memiliki semangat nafsu untuk menegakkan ketakwaan itu, maka kemudian kita menjadi orang-orang yang bersemangat untuk beribadah. Dan titik tekan dalam pengendalian hawa nafsu ada dalam proses tazkiyatun nafs. Ya maskan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin ya, karena ini juga ada di dalam surat An-Nazi'at, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Allah Musa alaihissalam untuk mendatangi Fir'aun. Ya. Kata Allah kepada Nabi Allah Musa, "Idhhab ila Fir'auna innahu tagha." Pergilah engkau wahai Musa kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun itu adalah, kalau bahasa kita, taghut, tagha, orang yang sangat zalim. Bahkan tingkat kezaliman Fir'aun itu sampai pada puncaknya dia menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Itu sampai seperti itu. Enggak tanggung-tanggung. Nah, Fir'aun juga membunuh bayi-bayi yang laki-laki. Tapi kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Allah Musa alaihissalam untuk mendatangi Fir'aun, tujuan untuk mengingatkan. Kata Allah mengajarkan kepada Nabi Musa, "Idhhab ila Fir'auna innahu tagha, faqul," katakan nanti kepada Fir'aun. Nabi Musa diperintahkan untuk mengatakan sesuatu kepada Fir'aun. Apa yang dikatakan? Hal laka ila antazakka. Fakul, katakan ya Musa nanti kepada Fir'aun, halaka, apakah engkau ya Fir'aun, apakah bagimu, untukmu, antazakka, mau membersihkan jiwa, mensucikan jiwanya. Dan ini kunci. Kesewenang-wenangan Fir'aun, kezaliman Fir'aun sampai pada puncaknya dengan bahasa tagha, itu karena disebabkan dia tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, sehingga Allah memerintahkan kepada Nabi Allah Musa untuk mentazkiyahnya. Halaka ila antazakka, maukah engkau membersihkan jiwa, maukah engkau mentazkiyah dirimu? Halaka ila antazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan aku akan memberikan petunjuk kepadamu, mengarahkan kamu kepada Tuhan agar engkau takut. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha wa arahul ayatal kubra, dan aku akan memberikan, menunjukkan kepadamu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian sama-sama kita tahu akhir dari kehidupan Fir'aun disebabkan karena apa? Fakadzdzaba wa 'asa. Karena Fir'aun mendustakan, menolak ajakan Nabi Allah Musa, wa 'asa, dan tetap bermaksiat. Jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasanya dominasi nafsu ketika kita tidak mampu mengendalikannya, sampai pada puncak sebagaimana yang Allah hadirkan agar kita bisa mengambil ibrah, pelajaran dalam kisah Fir'aun yang kemudian pada akhirnya Allah tenggelamkan ke dalam lautan. Maka kemudian Imam Hatim menjelaskan, fa'ajhadtuha fi daf'il hawa, maka aku berjihad, bersungguh-sungguh
untuk memerangi hawa nafsu itu, ya. Hatta istaqarrat, sampai kemudian hawa nafsu itu tunduk, patuh, ya, ala taatillahi ta'ala, kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian hawa nafsu itu justru mengarah kepada upaya untuk semakin meningkatkan jalan ketakwaan yang Allah ridhai, yang pada akhirnya wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa, sampai pada kemudian ganjaran yang Allah sediakan bagi mereka-mereka yang mampu menundukkan hawa nafsunya sehingga hawa nafsunya itu taat adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa amma tsalitsatu, yang ketiga, fa inni ra'aitu kullaman ma'ahu syai'un lahu qimatun 'indahu yahfazuhu thumma nazartu fi qoulihi subhanahu wa ta'ala ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baq. Surat An-Nahl ayat ke-96. Fa kullama rafa'a ma'iyya syai'un lahu qimatun wajjahtuhu ilaihi liyabqa li 'indahu. Fa inni ra'aitu kullaman ma'ahu syai'un, kata Imam Hatim, ketika aku melihat, memperhatikan setiap orang itu memiliki sesuatu yang berharga pada dirinya. Setiap orang memiliki sesuatu yang yahfazuhu, pada akhirnya akan dijaga karena begitu berharganya. Tentu kita menganggap keluarga kita adalah sesuatu yang berharga, sehingga kita jaga keluarga kita. Harta kita sesuatu yang berharga, kita jaga harta kita. Dari mana kita bisa menilai itu? Hampir setiap kita rumahnya pasti ada jendela, ada pintu. Dalam rangka apa? Menjaga sesuatu yang berharga. Saya belum menemukan di sini rumah yang nggak ada jendela, nggak ada pintu, kecuali nggak ada penghuninya. Semuanya pasti dijaga. Udah dibikin jendela, pintu dikunci, di luarnya dikasih pagar lagi, dipagar, dikunci lagi, digembok. Kadang-kadang gemboknya nggak cukup satu. Dalam rangka apa? Yahfazuhu, untuk menjaga. Dijaga itu semua, masih kurang kemudian anak kita, harta kita, mobil kita, kendaraan kita, semua, bahkan diri kita, kita asuransikan dalam rangka menjaga itu semua. Karena sesuatu yang qimah, yang berharga menurut kita. Gitu. Tapi pada akhirnya apapun yang kita cintai, yang kita sayangi, yang kita hargai, yang kita jaga sedemikian rupa, ketika Allah inginkan, Allah yang maha memiliki sebagai pemilik kepemilikan mutlak, semua yang Allah berikan kepada kita hakikatnya itu adalah titipan, bukan milik kita. Sebagaimana mungkin kita pernah dapat gambaran bagaimana seorang tukang parkir, ya, seorang tukang parkir ketika di area wilayah parkirannya dititipi kendaraan, ada motor, ada mobil, dia jaga dengan rapi itu kendaraan. Tapi pada waktunya ketika sang pemilik kendaraan itu mengambil, dia nggak protes, nggak ribut, nggak bersedih. Kenapa? Karena dia tahu kendaraan-kendaraan itu adalah titipan dan bukan punya dia. Kalau kita mau mengambil ibrah, pelajaran dari seorang tukang parkir, maka hakikat apa yang ada, kepemilikan dalam diri kita, termasuk diri kita, itu adalah titipan dari sang pemilik
yang maha memiliki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada akhirnya ketika Allah menentukan untuk mengambil kembali titipannya, yang kadang-kadang sikap kita berlebihan, seolah-olah titipan Allah itu adalah pemilik kita mutlak, sehingga kita berusaha mempertahankannya. Kita begitu menjiwai ketika kehilangan. Kalau ada perasaan shock mungkin hal yang manusiawi, tapi ketika shocknya itu bersedih berkepanjangan, ya, nah ini yang kadang-kadang perlu kita luruskan, bahwa apa yang ada, sesuatu yang berharga yang kita jaga, kita rawat, kita pertahankan, pada akhirnya ketika hal itu sudah waktunya akan diambil lagi, itu sesuatu yang tidak mungkin mampu kita pertahankan. Allah sangat mudah untuk mengambil hak yang memang menjadi titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tsumma nazartu fi qoulihi subhanahu wa ta'ala, kemudian kata Imam Hatim, aku melihat, aku membaca, aku mengkaji, mendalami firman Allah Ta'ala, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa-apa yang ada pada diri kalian, yang kalian pertahankan, yang kalian anggap itu berharga, yang kalian jaga sedemikian rupa, yanfad, akan sirna, akan hilang. Wa ma indallahi baq, dan apa yang ada di sisi Allah itu akan kekal abadi. Fa kullama rafa'a ma'iyya syai'un, maka ya, ketika sesuatu itu ya yang ada pada diriku, kata Imam Hatim, ma'iyya syai'un, sesuatu yang kemudian tidak berharga, maka kata beliau, wajjahtuhu ilaihi liyabqa li indah, maka aku akan arahkan, aku akan serahkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kepemilikan itu akan tetap kekal sampai akhirat. Maksudnya apa? Semua yang kita miliki kita serahkan kepada Allah. Harta kita, anak kita, caranya bagaimana? Arahkan agar mereka menjadi orang-orang yang tetap menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika titipan harta tidak kita gunakan di jalan Allah, pada akhirnya itu akan sebatas usia kita bisa menikmatinya. Sebanyak apapun harta kita, tabungan kita, deposito kita, secinta apapun keluarga kita, anak kita, istri kita, ketika pada akhirnya kita sudah meninggalkan mereka, tidak ada satupun, apakah itu harta kita, keluarga kita, yang mengaku mencintai kita untuk menemani kita di alam kubur. Tapi ketika semuanya kita serahkan, kita arahkan sebagai bagian dari upaya agar yang menjadi milik kita di dunia ini terus bertahan kekal sampai kepada pemilikan kita di akhirat, maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mas kalian, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan konsep ini tentunya kita sudah sama-sama pahami. Ini menjadi bagian dari konsep sedekah. Imam Hasan Al-Basri menjelaskan bahwa harta itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, harta yang kita makan.
pada akhirnya menjadi kotoran. Yang kedua, harta yang kita sedekahkan, dan inilah yang akan kekal menjadi kepemilikan harta kita nanti di akhirat. Yang ketiga, harta yang kita simpan, pada akhirnya akan menjadi warisan. Kalau orang-orang yang mewarisi harta kita itu adalah orang-orang yang kita didik secara benar, insya Allah harta itu masih akan tetap bermanfaat. Tapi kalau orang-orang yang mewarisi harta itu mempergunakannya di jalan yang tidak sesuai dengan syariat, maka naudzubillah. Oleh karenanya ketika harta itu kita sedekahkan, inilah harta kita yang sebenarnya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, wa amar rabi'atu, dan adapun yang keempat, ya, fa inni ra'aitun nasa yarji'una ilal mali wal hasabi wasyarafi wa laysat bi syai'in, fa nazartu ila qaulihi ta'ala inna akramakum indallahi atqakum, dalam surat Al-Hujurat ayat 13, fa'amiltu fit taqwa liakuna indahu kariman. Fa inni ra'aitun nas, ketika aku memperhatikan manusia, yarji'una ilal mal, mereka itu semua hampir kebanyakan yarji'u, kembali, ilal mal, kepada harta, wal hasabi, kedudukan, wasyarafi, kemuliaan. Manusia menjadikan harta, kedudukan, kemuliaan sebagai sandaran, sebagai orientasi tujuannya yang dikejar. Walaisat bisyai'in, padahal semua itu tidak memiliki nilai sama sekali di hadapan Allah. Enggak ada harganya. Ketika kita berhenti di situ, baik harta, kedudukan, kemuliaan kita berhenti di situ sebagai orientasi dunia saja. Padahal semua kepemilikan dunia, capaian-capaian dunia, baik capaian harta sehingga kita menjadi orang yang sangat kaya raya, kedudukan kita menjadi orang yang sangat tinggi posisi jabatannya, kemuliaan kita menjadi orang yang dihargai, dimuliakan. Karena posisi-posisi itu kemudian kita manfaatkan, kita gunakan dalam rangka sebagai batu loncatan untuk meraih kemuliaan yang hakiki di akhirat, maka itulah yang akan kita dapatkan, karena dasarnya adalah takwa. Sebagaimana Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Cuma terkadang seringkali kita, orientasi kita karena bergeser dan menjadikan orang-orang yang mulia, orang-orang yang kita hargai dan kita hormati itu parameternya harta dan kedudukan. Seringkali kita jadikan itu, sehingga orang-orang yang menginginkan posisi itu menjadikan harta dan kedudukan sebagai orientasi. Dan harus kita akui, kita akan bersikap beda perlakuan kita kepada orang-orang yang memiliki harta dan kedudukan yang lebih dibanding orang-orang yang memiliki harta dan kedudukan yang rendah. Perlakuan kita akan berbeda, pensikapan kita juga berbeda, karena orientasi kita orientasi dunia. Padahal Allah sudah mengingatkan, yang paling mulia di sisi Allah yang paling takwa.
bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi kedudukannya. Kalau seandainya persepsi ini kita rubah, siapapun mereka, bagaimanapun kedudukannya, status sosialnya seperti apa, maka ketika mereka adalah orang-orang yang dalam tampilan zahirnya menjadi orang-orang yang takwa, kemudian kita akan perlakukan dengan mulia, mungkin orang akan berpikir dua kali, berpikir berkali-kali untuk menjadikan dunia sebagai orientasinya. Karena kita sudah terobsesi. Jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit lagi? Agak enggak kelihatan. Jadi paling tidak kita harus mengubah mindset ini. Sekaya apapun dia, setinggi apapun jabatannya, selama orang itu tidak menunjukkan sebagai bagian dari orang-orang yang menjalankan syariat Allah, maka mereka bukan orang-orang yang patut untuk dihargai. Jangan jadikan tampilan-tampilan kemuliaan dunia itu sebagai kemuliaan bagi seseorang. Anggap mereka orang-orang yang biasa. Tapi bagaimana ketika ada orang-orang yang walaupun tampilannya sederhana, bahkan sangat rendah di hadapan manusia, tapi ketika menjaga nilai-nilai syariat Allah, bagaimana kita berusaha untuk memuliakan mereka. Karena itulah yang diperintahkan. Hadirin jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, wa ammal khamisatu fa inni ra'aitu an-nasa yatahasadun fa nazartu fi qoulihi ta'ala nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Aku melihat manusia yatahasadun, saling hasad, iri, dengki. Kemudian beliau lanjutkan, fa nazartu, ketika aku melihat, membaca, memperhatikan, mengkaji firman Allah Ta'ala, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum, kami yang sudah membagi jatah rizki kalian. Allah sudah menetapkan siapa dapat berapa, di mana. Yang kadang-kadang harta ini menjadi sumber perpecahan di kalangan manusia. Harta menjadi sumber saling hasad, saling menjatuhkan. Karena harta orang saling sikut kiri kanan, tarik atas injak bawah untuk meraih jabatan tertentu. Dia tidak layak untuk menduduki posisi itu, seharusnya saya yang layak. Karena harta terjadi perseteruan antara saudara, berebut warisan karena harta. Padahal Allah sudah menetapkan, kalau mereka meyakini nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum, Allah yang sudah membagi, nggak akan ketukar. Bagian siapa berapa, maka dia akan lega, dia akan tenang hidupnya. Karena kita khawatir, takut kalau rizki kita, harta kita diambil oleh orang. Pada akhirnya kalau kita mau merenung, yang namanya harta, rizki Allah sudah tetapkan, nggak akan pernah berubah. Ada satu kisah, seseorang yang akan menyeberang jalan, tiba-tiba tertabrak mobil sampai terlempar beberapa meter.
Orang menganggap wah ini udah pasti meninggal, kalau tabraknya luar biasa. Tapi ketika orang-orang datang mengerumuni, orang ini kemudian masih bisa bangun, kemudian dipapah ke pinggir jalan, dia duduk, kemudian dikasih minum. Dia minum seteguk air, setelah itu meninggal. Apa hikmahnya? Bahwa sebelum orang ini meninggal masih ada jatah rizkinya seteguk air itu, dan gak akan ketukar, gak akan berkurang rizkinya. Logika di atas kertas ketika tertabrak mobil dengan luar biasa sampai terlempar beberapa meter, hitung-hitungannya udah harus mati di tempat. Tapi ternyata enggak. Kenapa? Allah masih tunda kematiannya karena masih ada jatah rizkinya seteguk air itu. Contoh lain yang bisa kita jadikan renungan, ketika kita makan, kalau kita berharap mungkin rezeki kita walaupun sudah di tangan, kalau memang bukan rezeki kita akan hilang, ya kan? Mungkin sudah ada di dompet, dicopet orang, kalau bukan rezeki. Tapi kadang-kadang ketika kita makan, apapun yang kita makan, sudah kita masukkan ke dalam mulut, sudah kita kunyah, sudah sebagian besar kita telan, masih ada yang terselip di antara sela-sela gigi. Sering begitu Pak? Tinggal terselip di sela-sela gigi, kemudian kita akalin pakai lidah kita. Setelah berhasil, kadang-kadang kita nggak sadar, kita lepehin itu, kita buang. Benar nggak? Udah selipan sisa makanan itu, kemudian kita buang. Tuh. Yang kita buang itu bukan rezeki kita. Pernah nggak kita berpikir begitu? Itu hal yang sepele sebenarnya, hal yang kelihatan, tapi Allah memang memberikan gambaran. Ada ayat-ayat qauliyah di dalam Al-Quran, ada ayat-ayat kauniyah di alam semesta, semua peristiwa kejadian, termasuk kejadian-kejadian yang menimpa diri kita. Salah satunya bagaimana proses ketika kita makan, kita masukkan makanan itu ke dalam mulut, kemudian kita kunyah, kita telan, masih ada yang tersisa di gigi, kemudian selipan sisa itu kemudian kita buang. Pada akhirnya sisa makanan yang kita buang itu menjadi makhluk Allah yang lain, dan itu bukan rezeki kita. Coba kalau kita bayangkan, sudah kita masukkan ke mulut, sudah kita kunyah, bahkan kita berharap itu semua yang kita kunyah itu kita telan, masuk semua, tapi ternyata masih ada yang sisa. Inilah hikmah bahwa yang sudah kita masukkan ke dalam diri kita pun kalau memang bukan milik kita, bukan rezeki kita, akan keluar. Banyak contoh-contoh yang bisa kita jadi bahan renungan buat kita. Pada akhirnya, lantas ketika memang Allah sudah tetapkan rezeki-rezeki itu, ya, apa yang menyebabkan kita kemudian menjadi iri, hasad terhadap rezeki yang memang Allah sudah tetapkan? Karena kita selalu melihat rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di rumah kita, karena rumah kita nggak ada tamannya. Rumah kita pas keluar rumah udah langsung jalanan, nggak ada halaman. Gitu. Ada satu kisah. Seseorang suami istri, ya, di kisaran usia 40 tahunan, suami istri bawa mobil, kendaraan Kijang tahun 90-an. Dia bawa mobil, suami istri ini naik kendaraan Kijang tahun 90-an. Ketika jalan, dia melihat sepasang kakek nenek
bawa mobil yang sudah tua, gitu. Ketika berhenti di pinggir jalan, ini sepasang kakek nenek, sang kakek ini kemudian keluar dari mobilnya, nutup pintunya, kemudian dia berjalan ke arah posisi tempat istrinya, sang nenek ini. Dia bukain pintu bagi sang istrinya. Sang nenek ini kemudian keluar setelah pintu mobilnya dibuka, kemudian ditutup lagi oleh si kakek. Suami istri ini yang di mobil kijang ini melihat, Masya Allah, itu kakek nenek walaupun sudah sepuh masih romantis. Si kakek masih memperhatikan istrinya, sampai-sampai mau keluar saja pintunya dibukain. Terus jalan lagi dari arah yang berlawanan, sepasang suami istri ini melihat anak muda usia 20 tahunan bawa mobil Pajero Sport terbaru. Mobil Pajero Sport yang terbaru. Suami istri ini melihat, itu anak muda luar biasa, baru usia sekitar 20 tahunan tapi sudah punya mobil Pajero Sport. Sementara kita yang sudah usia 40 jelang 50 masih pakai kijang tahun 90 gitu. Tapi di sisi lain itu menurut sudut pandang kita, karena melihat rumput tetangga lebih hijau. Sang kakek nenek ketika melihat sepasang suami istri itu lewat, mereka juga bergumam, itu suami istri enak ya, walaupun mobilnya kijang tahun 90 tapi masih bagus. Sementara mobil kita pintunya aja udah nggak bisa dibuka dari dalam, makanya dibukain dari luar gitu. Jadi dibukain dari luar tuh, karena dari dalam udah nggak bisa. Maka si kakek harus keluar dulu, bukain pintu buat istrinya. Nah, sementara sang anak muda itu ketika melihat suami istri, wih itu enak bener suami istri. Walaupun mobilnya tahun 90-an tapi mobil sendiri, sementara saya mobilnya bagus tapi cuma sopir. Jadi si anak muda itu sopir, bukan mobilnya pribadi. Ya, itulah kacamata. Tiap kita tuh punya persepsi yang berbeda, sudut pandang kita. Maka apa yang harus kita hasadkan? Orang kadang-kadang melihat diri kita seolah-olah beban kita, masalah kita itu lebih berat, lebih besar. Padahal orang lain belum tentu lebih enak dari kita, mungkin lebih besar lagi. Tapi kalau kita menghayati hakikat sebuah ujian, semakin berat ujian itu menunjukkan kualitas kelas seseorang. Kalau kita di kelas SMA kan nggak mungkin kita mau minta ujiannya ujian SD, berarti kita turun kelas namanya. Kalau udah SMA jangan ngelihat ujian kelas SD, seharusnya kita ngelihat tuh ujian orang-orang yang kuliah agar kita bisa naik kelas. Jangan diiri orang-orang yang dapat ujian kelas SD. Baik, jam sekian warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya. Karena waktu juga yang membatasi kita, ya. Insya Allah kita baru sampai yang kelima, ya. Nanti yang berikutnya bisa kita cari-cari sendiri. Ini juga saya percepat ya. Seharusnya targetnya semuanya bisa kebagian, tapi ternyata Allah mentakdirkan yang lain. Mudah-mudahan apa yang tersampaikan pada pagi hari ini kita bisa mengambil inti dari hikmah nasihat Imam Hatib sehingga bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab.